Hai, hai, hai. Halo anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian? Baik? Oke ya. Kita ketemu lagi. Tidak terasa kita sudah masuk ke pembelajaran 5 ya. Topiknya masih bermain di tempat wisata ya. Kita masih membahas tentang tempat wisata. Nah, anak-anak sudah siap untuk belajar? Oke ya. Nah, perhatikan di sini pembelajaran kita pada hari ini. Oke. Mari anak-anak semuanya konsentrasi ya untuk menerima pelajaran hari ini. Mari kita lihat. Anak-anak, pasti kalian tahu ini gambar apa? Ayo. Dan ini juga ada lagi gambar apa ya? Pasti deh, semua sudah bisa menjawab. Ini sering kita lakukan ya. Dibilang sering nggak juga sih ya. Kalau waktu masih normal pembelajaran, kita sering dari sekolah ada kegiatan ya kan? Nah, sekarang kita baca dulu. Ini wisatanya kemana ya? Oke ya. Judulnya bermain di taman air. Nah ya, kita lihat. Banyak orang yang berwisata ke taman air. Di sana ada banyak permainan air. Ada meriam air, seluncuran, pancuran, dan ember air. Semua pengunjung asik bermain di taman air. Namun, ada peraturan yang harus dipatuhi. Peraturan harus dipatuhi agar semua nyaman dan aman bermain di taman air. Benar ya anak-anak ya. Jadi dimanapun kita berada, apalagi kalau kita sedang berwisata, kita harus mematuhi peraturan yang ada. Apalagi ini kita ceritanya sedang di kolam renang. Ya kan? Tidak boleh kita makan sembarangan. Tidak boleh kita makan saat kita berada di kolam renang. Itu sudah melanggar peraturan. Ya tidak? Nah, ya. Nah, di sini dikatakan ada jenis-jenis permainan. Ada meriam air. Terus ada seluncuran. Ini seluncuran. Ini juga disebut seluncuran. Ada pancuran. Nah, enak ya kalau kita bermain air ya. Nah, dan juga ada ember air. Ini sama. Pernah anak-anak alami, ya kan? Nah, kegiatan bermain air ini sangat menyenangkan. Lihat nih gambarnya nih. Wow, semuanya sangat senang saat mereka berenang ya. Tapi mereka taat loh. Mereka mematuhi peraturan yang ada. Mereka tidak mau melanggar, ya kan? Supaya apa? Supaya tempat wisata ini, kolam renang ini terjaga kebersihannya, ya kan? Nah, jadi kita harus mematuhi yang ada. Kalau dibilang tidak boleh makan di pinggir kolam, ya kita harus patuhi. Ya kan ya? Oke ya. Anak-anak juga seperti itu. Harus tahu apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Paham semuanya? Oke, ini gampang ya. Mudah untuk dimengerti. Pasti anak-anak mudah juga untuk memahami karena kita kita mengalaminya ya. Berenang ya kan? Oke ya. Nah, kita lanjut lagi. Tuh, benar kan anak-anak? Di sini ada nih peraturan-peraturannya. Contoh peraturan tadi tuh yang di kolam renang. Ada nih.
Kita lihat ada apa saja peraturannya. Yang pertama, tidak berlari-lari di tepi kolam yang licin. Benar, ya kan? Kita nggak boleh lari-lari, nanti apa? Kepleset. Nah, kemudian yang kedua kita baca lagi. Tidak bercanda saat meluncur dari ketinggian. Nah, ini nih yang harus anak-anak ingat. Karena resikonya sangat berbahaya. Resikonya tuh sangat tinggi kalau kita tidak membaca peraturan yang ada, ya. Yang ketiga, tidak makan dan minum saat di kolam. Nah, tadi sudah dijelaskan ya. Karena akan membuat kolam itu menjadi kotor ya. Kemudian yang keempat, tidak membuang sampah sembarangan. Nah, ini sering kali loh lihat ya, bukan anak-anak sih, anak-anak yang lain tuh kalau sedang berada di kolam renang, mereka semau-maunya. Padahal sudah disediakan tempat sampah. Ya kan? Nah, hal-hal yang seperti itu yang terkadang anak-anak atau mungkin juga orang dewasa tidak memperhatikan. Padahal resikonya sangat bahaya kalau kita membuang sampah, apalagi kalau berada di kolam renang. Misalkan buang plastik sembarangan, sudah kolam renang di pinggir-pinggir banyak air, nginjek plastik makin licin. Nah, jadi nih keempat peraturan ini harus kita patuhi, harus kita ingat dan harus kita laksanakan seperti itu. Ya tidak, Nana? Ya kan? Iya. Nah, kalau kita sudah mematuhi peraturan, pasti kita bermain di kolam renang itu sangat mengasihkan ya, membuat hati kita senang, hati kita terhibur. Oke. Nah, tadi sudah dijelaskan peraturan-peraturan yang ada di kolam renang. Nah, sekarang anak-anak, nih, ayo jawab. Ada pertanyaan di sini ya. Sengaja nih Miss kasih pertanyaan, anak-anak bisa nggak menjawabnya? Nah, oke ya, gampang kok, soalnya nggak susah. Kita baca dulu di sini ya. Yang pertama, apa saja permainan di taman air? Nah, itu yang pertama ya. Bisa jawabnya? Yang kedua, ya, siapa yang asik bermain di taman air? Nah, ya. Gampang ya. Kemudian yang ketiga, mengapa kita harus mematuhi peraturan di taman air? Nah, tadi sudah Miss jelaskan. Kemudian yang keempat, sebutkan contoh peraturan di taman air. Nah, ada peraturan di soal nomor 4 ya. Ini semua gampang. Tadi sudah dijelaskan, terus peraturannya juga ada, baru saja disebutkan ya. Nah, jadi keempat ini anak-anak coba menjawab ya. Baca lagi atau putar lagi video yang sebelumnya. Ada kok di situ jawabannya. Paham anak-anak semuanya? Oke ya. Nanti simak dulu baik-baik bacaannya ya nak ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, tadi kita sudah berbicara tentang tamasya di taman air. Nah, nih ada gambar apa ini? Wow, gambar anak sedang memegang bola. Ngapain ya? Apa yang dilakukannya? Nah, anak-anak mau tahu? Mari kita baca di sini ya. Ayo berolahraga. Bola banyak digunakan dalam kegiatan berolahraga seperti saat ini. Murid-murid kelas 2 akan bermain mengoper bola. Murid yang posisinya paling depan memegang bola. Setelah terdengar bunyi peluit,
oper bola kepada teman di depan. Pernah nggak nih anak-anak praktek ini saat kelas 1? Pernah? Pernah ya pasti. Kalau belum, bagaimana? Nah, bisa kok nanti anak-anak coba di rumah ya, praktek sama mama, sama papa. Nah, ya, ini sangat mengasihkan. Nah, nggak apa-apa nanti anak-anak coba hari Minggu boleh dicoba praktek sama mama sama papa. Caranya bagaimana, Miss? Di sini nih ya. Atur posisi berjajar. Nah, anak-anak nanti main sama papa, sama mama, sama adik. Pasti seru banget ini ya. Katanya tadi atur posisi berjajar. Pegang bola dengan kedua tangan ya. Bungkukan badan. Oke. Lalu oper bola kepada teman. Nah, berhubung ini anak-anak prakteknya dengan orang tua, berarti nanti bolanya dioper kepada mama, papa. Nah, seperti itu ya. Melalui kedua kaki. Jadi nanti coba anak-anak mempraktekannya ya. Nah, tapi lihat dulu mama papa kita lagi sibuk atau tidak. Kalau lagi sibuk jangan dipaksa, nanti tanya dulu, mama lagi sibuk tidak? Nah, biasanya sih kalau hari Minggu pasti ya orang tua anak ada waktu ya. Ini sangat menyenangkan ya dan juga membuat badan kita sehat walaupun olahraganya sederhana ya. Jadi sini harus ada kekompakan, harus ada kerjasama ya. Tadi apa ini permainannya namanya? Mengoper bola. Nah, seperti itu. Mudah ya? Oke, kita lanjut kembali. Oke, anak-anak sekalian. Tadi kita sudah melihat cara mengoper bola, bagaimana ya. Tekniknya seperti apa. Nah, di sini ada 4 jenis permainan. Ih, kok lompat-lompat sendiri ya? Tadi apa kata Miss Linca? Ada 4 jenis permainan. Anak-anak tahu permainan apa saja ini? Nah, ya, ada yang kita sudah pelajari. Ini lihat nih yang gambar pertama. Waduh, apa yang sedang mereka tarik di sini? Wow, mereka sedang tarik tambang, ya kan? Sedang menarik tali nih, siapa yang menang? Nah, biasanya ini sudah pernah ya dijelaskan ada garis di sini nih. Siapa yang melewati garis? Berarti dia grupnya kalah. Alat apa yang digunakan nih anak-anak? Tali, ya kan? Nah, alat yang digunakan mereka adalah tali. Harus ada kerjasama di sini. Mereka harus sekuat tenaga supaya kelompoknya tidak kalah, ya kan? Iya, nah harus kerjasama, keluarkan tenaga sekuat-kuatnya. Nah, seperti itu ya. Jadi alat yang digunakan adalah tali. Coba kita lihat nomor 2. Ini permainan apa ya? Apa yang dipegang ini? Apa dia mau pukul teman? Enggak, ya. Ini namanya permainan kasti, ya. Apa alat yang digunakan? Nih, yang pertama alat pemukul namanya. Yang kedua adalah bola kasti. Nah, mengoper ini dia ada bola kecil berwarna hijau. Jadi, dalam permainan bola kasti, alat yang digunakan adalah satu pemukul dan yang kedua adalah bola kasti. Nah, ya. Diingat ya, Nak ya. Oke, kita lihat ke atas. Oke. Ini mereka sedang bermain apa sih, Miss? Nih, dengar baik-baik ya. Ini si Andi, si Budi, dan si Bejo, mereka sedang bermain yoyo. Anak-anak tahu nggak apa itu yoyo? Itu adalah sebuah permainan
yang diayunkan ke bawah. Nah, seperti itu anak-anak ya. Ini alat yang digunakan adalah yo-yo. Jadi di sini mereka sedang berlomba siapa yang paling lama. Nah, itu yoyonya diayunkan ke bawah ya. Ingat tadi apa alatnya? Namanya yoyo. Oke? Nah, diingat ya. Dan yang terakhir, kita lihat nih sedang ada gerak-gerak sendiri. Wah, nggak capek ya dari tadi loh ini lompat-lompat loh. Apa yang mereka lakukan? Mereka sedang melompat tali, ya kan? Nah, atau mereka bermain skipping. Apa sih alat yang digunakan ini? Ini nih, yang panjang ini nih. Nah, seperti apa ya? Seperti ular ya, tapi bukan ular loh. Nah, ini yang digunakan adalah skipping ya. Oke, jadi tahu anak-anak ya. Tadi alat apa saja yang dipakai? Yang pertama tadi apa? Tali, ya kan? Nah, yang digunakan itu. Kemudian yang kedua, ini permainan bola kasti. Alatnya apa? Yang pertama yaitu adalah pemukul, yang kedua adalah bola kasti. Kemudian yang ketiga, permainan yoyo. Alatnya adalah yoyo. Dan yang terakhir apa? Yang digunakan nih sama anak-anak ini. Mereka menggunakan skipping. Bisa diingat? Bisa ya, gampang kok ini, ya kan? Kalimatnya nggak sulit loh. Oke anak-anak, kita lanjut kembali. Nah, setelah tadi sudah dijelaskan ya, berwisata di taman air, kemudian anak-anak bermain mengoper bola, kemudian ada 4 jenis permainan yang digunakan dan tadi sudah dijelaskan. Nah, sekarang anak-anak Miss ajak ayo mengamati. Apa yang mau diamati, Miss? Nah, bukan ini. Bukan yang ini nih, bukan. Kita mengamati. Ini ada apa? Nah, lihat ke sini. Amati alat yang dipakai pada saat anak-anak olahraga. Yang tadi itu loh, yang ada 4 itu. Yang tadi Miss sudah jelaskan. Nah, jelaskan benda-benda atau alat ya tersebut pada tempat di bawah ini. Nah, di sini ada nih. Yang pertama itu tadi nama bendanya apa? Nah, yang tadi ada 4 itu loh. Anak-anak masih ingat? Ya, oke ya. Nama bendanya apa? Kemudian ciri-ciri bendanya itu seperti apa? Oke. Yang kedua, jadi harus berurutan ya. Tadi kan sudah Miss jelaskan yang pertama itu tadi olahraga apa ya. Kan ada nomor-nomornya kan. Jadi nanti anak-anak menjawabnya sesuai nomor yang sudah ada. Berurutan, oke? Oke ya. Yang kedua tadi nama bendanya atau nama alatnya yang olahraga itu dipakai apa namanya. Ciri-cirinya apa. Yang ketiga sama ya. Nama bendanya apa, ciri-cirinya seperti apa. Yang keempat juga nama bendanya apa, ciri-cirinya seperti apa. Bisa anak-anak kelas 2 menjawab? Wah, pasti bilang, gampang itu Miss. Tadi kan aku sudah dengar Miss menjelaskan. Iya, pinter ya. Jadi anak-anak, kalau Miss sedang menjelaskan, nah di situ untuk melatih daya ingat anak-anak. Nah, itu makanya Miss kasih soal seperti ini. Masih ingat tidak tadi penjelasannya? Gampang itu ya. Terus soalnya nggak banyak kok, cuma 4. Oke anak-anak ya. Bisa ya berusaha sendiri ya. Oke. Nanti kalau sudah mengerjakan, nggak apa-apa. Minta tolong sama mama atau sama papa. Mah, ini kerjaanku sudah benar belum? Nah, seperti itu. Tapi nanti kalau mamanya bilang, kayaknya ada yang kurang dah, cek lagi anak-anak ya. Dicek lagi. Udah benar atau belum. Oke? Anak-anak semuanya paham?
Paham pasti ya? Oke. Nah, anak-anak sekalian, sampai di sini dulu penjelasan ya pagi hari ini ya. Pembelajaran kita hari ini sangat mudah sekali untuk dipahami ya. Nah, jadi anak-anak kalian harus terus rajin belajar ya. Membaca buku pelajaran, jangan sampai malas. Ya, boleh bermain tapi ada waktunya. Oke, anak-anakku sekalian, sampai di sini dulu pertemuan kita pada pembelajaran subtema 4 ya, pembelajaran 5 masih dalam tema bermain di tempat wisata. Oke, pesan dari Miss, tetap semangat, jaga kesehatan. Oke, anak-anak semuanya, selamat pagi. Tuhan memberkati.